dan cahaya simbol mulai bergetar lagi, seolah bersiap memberi tenaga terakhirnya. Pendopo bergetar hebat, tiang-tiangnya berderit seakan hendak roboh. Wujud terkutuk itu berdiri tegak dengan tubuh raksasa. Sayap sobeknya mengepak menghamburkan angin busuk bercampur serpihan debu hitam. Cahaya simbol desa masih bersinar, tapi retakan mulai terlihat di lantai. Garis-garis emas yang tadi kokoh kini bergetar, sebagian padam ketika sayap hantu menghantam udara. Di antara warga yang masih sadar, beberapa memberanikan diri maju. Lelaki parubaya dengan tubuh kekar, Pak Saman, seorang tetua desa, mengangkat tombak kayu peninggalan leluhur. Jangan biarkan mereka berdua bertarung sendirian. Ini tanah kita, darah kita yang dia injak-injak. Yang lain mengikuti. Para pemuda mengambil obor, ada yang mengangkat keris, bahkan ada nenek-nenek yang melemparkan segenggam garam ke arah makhluk itu. Hantu meraung, tubuhnya bergetar terkena serangan-serangan kecil itu. Meski tak melukai parah, ia jelas terganggu. Raka menoleh ke Bima, napasnya berat. Bim, simbolnya mulai retak. Kalau sampai padam semua, kita habis. Bima menggertakkan giginya. Kalau begitu, kita harus gunakan cahaya terakhir sebelum semuanya runtuh. Tapi itu mungkin mengorbankan sesuatu. Kurasa aku tahu maksudmu, jawab Raka pelan. Makhluk itu mengangkat kedua tangannya, lalu menurunkannya keras-keras. Lantai pendopo pecah, ukiran emas terbelah, dan beberapa tiang hampir tumbang. Sejumlah warga terhempas, darah muncrat ketika tubuh mereka membentur dinding. Jeritan memenuhi malam. Obor-obor padam, hanya tersisa cahaya remang dari simbol yang sekarat. Bima menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Kalau ini terus berlanjut, semua orang akan mati, termasuk Raka. Raka menutup matanya sejenak, berusaha fokus. Ia mendengar kembali suara leluhur, samar tapi mendesak. Anak muda, cahaya itu butuh pengorbanan. Tanpa itu, kutukan tak akan runtuh. Apakah aku sanggup? Kalau harus aku, biarlah. Bima harus selamat. Aku tidak bisa biarkan sahabatku hancur lagi. Aku sudah kehilangan banyak, kali ini aku yang menanggungnya. Ia menoleh ke Bima, ingin mengucapkan niatnya, tapi Bima sudah menatap balik dengan pandangan yang sama. Rak, suara Bima bergetar. Kalau memang harus ada yang berkorban, biar aku. Aku yang sudah lama membawa dosa, aku yang hampir menyerahkan diri ke kegelapan. Kau masih punya jalan panjang. Raka menggeleng keras. Jangan bodoh. Kita berdua yang sampai sejauh ini. Kalau kau pergi, apa gunanya semua ini? Hantu itu kembali meraung, kali ini mengeluarkan gelombang suara yang memecahkan kaca jendela pendopo. Warga desa berlutut, sebagian pingsan karena tekanan gaib yang luar biasa. Simbol di lantai hampir padam total, hanya tersisa cahaya tipis yang berdenyut pelan. Bima meraih bahu Raka dengan kedua tangannya. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus satukan tenaga kita dan serahkan tubuh kita pada simbol terakhir. Kalau gagal, kita mati bersama, potong Raka,
menatap matanya dengan tegas. Keduanya mengangguk tanpa kata tambahan. Mereka berlari ke tengah lingkaran yang hampir padam, duduk bersila berhadapan, lalu menempelkan kedua telapak tangan mereka. Cahaya emas menyebar dari genggaman itu, menyalakan kembali sebagian ukiran yang runtuh. Hantu itu menatap marah, sayapnya mengepak hingga atap pendopo hampir terlepas. Berani kalian mengikatku dengan darah sendiri? Aku akan melahap kalian sebelum cahaya itu selesai. Ia melesat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan, cakarnya siap merobek tubuh. Warga desa menjerit, sebagian mencoba menghalangi meski tahu mereka tak akan kuat. Pak Saman menancapkan tombaknya ke tanah, mencoba memperlambat makhluk itu. Dan tepat ketika cakar hitam hampir menyentuh wajah Raka, cahaya emas dari lingkaran menyala kembali dengan kekuatan penuh, menahan serangan. Raka dan Bima menahan sakit luar biasa, tubuh mereka seolah terbakar dari dalam. Cahaya semakin terang, memaksa hantu itu mundur beberapa langkah sambil meraung kesakitan. Lingkaran emas di lantai kini kembali menyala sempurna, tapi retakan tetap menganga, seakan waktu mereka sangat terbatas. Dengan napas terengah, Raka berkata lirih, "Bim, ini kesempatan terakhir. Kalau kita gagal sekarang, semuanya berakhir." Bima menatap lurus ke arah makhluk itu, lalu menggenggam tangan Raka lebih erat. "Maka kita tidak boleh gagal." Gema gong sakral masih berdentum samar di kejauhan, bercampur dengan jeritan warga yang tersisa. Pendopo berubah menjadi medan pertempuran akhir. Obor-obor hampir padam, tiang-tiang berderit seakan hendak runtuh, dan lantai berlapis simbol emas kini bergetar hebat. Cahaya yang lahir dari genggaman tangan Raka dan Bima semakin menyilaukan. Tubuh mereka dikelilingi aura keemasan, tapi urat di wajah dan lengan menegang, seakan energi itu juga menggerogoti mereka perlahan. Kini sepenuhnya menampakkan bentuk terkutupnya. Wajahnya bukan lagi manusia, melainkan tengkorak hitam dengan mata menyala merah darah. Sayap robeknya melebar hingga menyentuh atap pendopo, menimbulkan suara retakan. Dari tubuhnya mengalir asap pekat berwarna kehijauan, baunya busuk seperti daging busuk bercampur belerang. Dengan suara bergema, ia meraung. "Berabad-abad aku terikat di tanah ini. Kalian hanyalah bayangan fana. Tak ada cahaya yang bisa menghapusku, karena aku dilahirkan dari pengkhianatan kalian sendiri." Warga yang tersisa menggigil. Sebagian menutup telinga, sebagian memeluk anak-anak mereka sambil menangis. Dilahirkan dari pengkhianatan? Apa maksudnya? Apa benar kutukan ini bukan sekadar roh jahat, melainkan buah dari dosa manusia di desa ini? Kalau begitu, cahaya bukan hanya senjata, tapi juga pengakuan, pengorbanan untuk menebus kesalahan lama. Raka merasakan jantungnya hampir meledak. Energi cahaya yang mengalir melalui dirinya bagai ribuan bara api menyiksa tubuh. Tapi ia tahu, menyerah berarti membiarkan semua orang mati. Seketika, cahaya lingkaran membawa visi ke dalam benak mereka. Raka dan Bima melihat kilasan masa lalu. Seorang tetua desa kuno mengikat seorang prajurit yang memberontak, menuduhnya membawa malapetaka. Prajurit itu dikorbankan dalam ritual, bukan karena kesalahan nyata, melainkan karena iri dan pengkhianatan. Roh prajurit yang tak bersalah itu bangkit dalam kemarahan,
menjadi kutukan yang turun-temurun menjerat desa. Raka terhuyung, suaranya tercekat. Bima, ini bukan sekadar hantu. Dia korban pengkhianatan leluhur desa ini. Bima memejamkan mata, air mata mengalir. Maka kutukan ini tak akan pernah berhenti, kecuali ada pengorbanan murni. Bukan lagi karena kebencian, tapi karena penebusan. Makhluk itu melesat maju, cakarnya berusaha menembus dinding cahaya. Api obor tersisa terhempas padam, menyisakan hanya kilau emas dan merah. Warga desa, meski lemah, tetap berteriak memberi dukungan. Jangan menyerah. Cahaya itu milik kita semua. Lawan demi tanah kita. Pak Saman, dengan tubuh berdarah, menancapkan tombaknya sekali lagi ke tanah lingkaran. Meski tubuhnya roboh, tindakannya memperkuat cahaya sebentar. Energi semakin liar. Raka merasakan kulitnya retak-retak, darah merembes dari hidung dan telinga. Bima pun sama, tubuhnya bergetar hebat seakan dagingnya akan terkoyak dari dalam. Kalau ini harga untuk mengakhiri semuanya, biarlah aku yang menanggungnya, batin Raka. Namun saat ia hendak melepaskan dirinya sebagai tumbal, Bima berteriak lirih sambil menahan sakit. Tidak, Rak. Kau masih bisa hidup, kau harus meneruskan semuanya. Biarkan aku yang menebus. Raka menggeleng keras, air mata bercampur darah di wajahnya. Kita mulai bersama, kita akhiri bersama. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri lagi. Makhluk itu meraung, tubuhnya membesar 3 kali lipat, mencoba menelan seluruh pendopo. Namun cahaya emas dari Raka Bima meledak seperti matahari, memaksa kegelapan mundur. Suara mereka bersatu, entah datang dari dalam diri atau dari leluhur desa. Dengan cahaya ini, kami akui dosa masa lalu. Kami serahkan jiwa raga kami untuk memutus rantai dendam. Ledakan cahaya menyelimuti seluruh pendopo. Warga desa menutup mata, menjerit, sebagian pingsan. Makhluk itu menjerit panjang, suaranya bergetar antara marah dan kesedihan. Aku tak ingin mati, aku hanya ingin kebenaran. Cahaya menelan tubuh hitamnya perlahan, lapisan demi lapisan, hingga hanya tersisa wajahnya yang masih berteriak, lalu hancur berkeping-keping. Ketika cahaya mereda, pendopo porak-poranda. Tiang-tiang runtuh, lantai pecah, obor padam. Hanya tersisa bau dupa terbakar dan asap tipis. Warga desa membuka mata. Mereka melihat Raka dan Bima masih duduk di lingkaran, tubuh mereka berlumuran darah, tapi cahaya emas masih samar menyelubungi mereka. Namun jelas, salah satu dari mereka sudah kehilangan banyak tenaga, napasnya hampir tiada. Hening. Tidak ada lagi raungan. Tidak ada lagi getar tanah atau asap pekat. Pendopo yang tadi bergetar hebat kini runtuh separuhnya, atap reot, dan tiang penyangga terpecah bagai batang rapuh. Dari celah-celah kayu terbakar, sinar bulan masuk, lembut namun pucat, menyinari puing-puing. Warga desa yang masih bertahan satu persatu membuka mata. Mereka saling pandang, wajah mereka kotor oleh debu dan jelaga, sebagian berdarah,
namun tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan. Pak Saman, meski tubuhnya hampir tak berdaya, menatap lingkaran tempat Raka dan Bima berada. Suaranya serak tapi penuh harap. Apakah selesai? Tidak ada jawaban segera. Hanya desir angin malam yang masuk membawa aroma hutan. Burung hantu di kejauhan kembali bersuara, pertanda alam mulai pulih dari kekacauan. Seorang ibu berbisik, memeluk anaknya erat. Lihat, nak, tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi asap hijau. Di pusat lingkaran, Raka terkulai dengan dada naik turun berat. Darah mengalir di pelipisnya, namun matanya masih terbuka tipis, menatap ke arah langit yang kini bersih dari asap. Sudah selesai, bisiknya nyaris tak terdengar. Di sampingnya, Bima terbaring dengan tangan masih menggenggam erat tanah lingkaran. Senyum samar terlukis di bibirnya meski wajahnya pucat. Ia tidak bergerak lama, membuat warga menahan napas cemas. Raka menoleh pelan, suaranya parau, "Bim, bangun. Kita berhasil. Jangan tinggalkan aku sekarang." Bima membuka matanya sedikit, suaranya sangat lirih. "Aku masih di sini, meski entah berapa lama lagi." Raka menggenggam bahunya, air mata jatuh ke tanah bercampur debu. Salah satu warga, lelaki tua yang paling dulu menolak Raka, berdiri dengan langkah gemetar. Ia menunjuk ke udara. "Lihatlah. Lihat ke langit." Semua mata menengadah. Awan hitam pekat yang sejak tadi menggantung di atas pendopo perlahan buyar, berganti langit malam bertabur bintang. Bulan purnama bersinar terang, memandikan desa dengan cahaya alami yang jernih. Suara serangga malam kembali riuh, seakan alam menyambut kebebasan baru. Kutukan itu hilang, bisik seorang perempuan dengan mata berlinang. "Selama ratusan tahun, kita akhirnya bebas," tambah yang lain. Pak Saman menunduk, kedua tangannya bergetar. Mereka, dua anak itu, telah menebus dosa kita semua. Beberapa warga yang masih kuat berjalan mendekati Raka dan Bima. Mereka menolong dengan hati-hati, mengangkat tubuh keduanya dari tanah lingkaran. Tak ada lagi cahaya emas, hanya tubuh lemah yang kini ditopang oleh banyak tangan. Raka setengah sadar melihat wajah-wajah mereka. Dulu penuh curiga, kini penuh rasa syukur. Seseorang berbisik lirih di telinganya, "Maafkan kami, maafkan desa ini, dan terima kasih." Air mata mengalir di pipi Raka tanpa ia bisa menahan. Semua penderitaan, semua ketakutan, semua perjalanan ke sini akhirnya terbayar. Ketika obor terakhir dinyalakan kembali, cahaya api kecil itu tak lagi diselimuti bayangan hitam. Bau dupa yang tersisa pun berubah lembut, bukan lagi menusuk. Anak-anak berani berlari kecil mendekati ibunya tanpa ketakutan. Orang-orang saling berpelukan. Bahkan para lelaki yang keras pun menangis terbuka, menyadari beban kutukan yang selama ini mereka warisi akhirnya terangkat. Di kejauhan, gong yang sempat terpukul sendiri kini jatuh terguling. Bunyi dentumannya yang terakhir bergema lirih, seolah menutup bab panjang penderitaan desa. Raka dan Bima dibaringkan di tengah pendopo yang runtuh, dikelilingi warga yang berlutut penuh syukur. Di langit,
Bulan purnama masih bersinar, seakan menjadi saksi. Kutukan Gunung Salak telah berakhir. Namun bagi Raka dan Bima, perjuangan belum selesai, sebab keduanya kini harus menanggung konsekuensi dari pengorbanan itu. Matahari pertama setelah malam kutukan terangkat terbit perlahan di ufuk timur. Sinar keemasan menembus kabut tipis, menerangi desa yang semalam hancur oleh pertempuran. Burung-burung kembali berkicau riang, tanda alam mulai bernapas lega. Namun, suasana desa masih syarat dengan keheningan. Rumah-rumah reot, atap banyak yang roboh, dan sawah di pinggiran desa gosong akibat api dupa yang terbakar semalam. Meski begitu, di antara puing-puing itu, ada semacam rasa lapang, beban yang mencekik selama berabad-abad sudah diangkat. Yang kini dijadikan tempat pemulihan. Raka berbaring dengan kepala diperban. Tubuhnya masih terasa nyeri di setiap sendi, terutama dada yang seperti terbakar dari dalam. Sesekali ia terbangun karena mimpi buruk, suara gong, raungan hantu, dan kilatan mata merah yang menusuk. Bima terbaring tak jauh darinya. Kondisinya lebih parah, tubuhnya masih menggigil meski kain tebal menutupinya. Di leher dan lengannya tampak bekas lebam hitam, sisa ikatan gaib yang tadi malam belum sepenuhnya hilang. Nafasnya pendek-pendek, seakan ia masih berjuang melawan sesuatu di dalam tubuhnya. Raka menoleh, memandang sahabatnya dengan gelisah. Dalam hati ia bergumam, "Aku sudah janji tidak akan meninggalkanmu, Bim. Tapi kenapa aku merasa kau masih ditahan sesuatu? Seolah ada pintu yang belum tertutup rapat." Warga desa kini bekerja bahu-membahu memperbaiki rumah, menata kembali sawah, dan membersihkan pendopo. Tidak ada lagi rasa curiga kepada Raka dan Bima. Sebaliknya, mereka kini diperlakukan seperti anak sendiri. Anak-anak yang dulu takut keluar rumah kini berlarian di halaman. Para ibu menjemur pakaian sambil tersenyum lega. Para lelaki bergotong royong memperbaiki sumur yang kering. Namun, di sela-sela itu, ada bisikan halus. Kenapa Bima belum sadar penuh? Apa mungkin arwah itu masih menempel padanya? Apa benar kutukan sudah benar-benar hilang? Pak Saman mendengar bisikan-bisikan itu, lalu menegur dengan suara tegas namun penuh wibawa. Jangan ada lagi ketakutan. Mereka berdua sudah menebus semuanya. Kalaupun ada sisa bayangan, itu bukan lagi milik kita, tapi cobaan untuk mereka. Malam hari, ketika warga mulai tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Raka kembali terbangun. Ia mendengar suara samar, seperti gong dipukul dari kejauhan. Dum, hanya sekali. Tapi getarannya nyata, membuat lampu minyak di dekatnya berkelip. Raka duduk tegak, dadanya berdegup. Ia menoleh ke arah Bima. Temannya itu tampak tidur gelisah. Bibirnya bergerak-gerak, seperti berbisik tanpa suara. Dari tangannya yang terkulai, terlihat urat hitam samar menjalar kembali. Bima, Raka mengguncang bahunya perlahan. Bima membuka mata mendadak, pupilnya membesar. Nafasnya terengah, lalu ia menatap Raka dengan tatapan kosong. Dia belum pergi, bisik Bima lirih. Suaranya terdengar seperti dua suara sekaligus,
suaranya sendiri bercampur gema berat. Raka merasakan dingin menjalar ke tulangnya. Kutukan memang terputus untuk desa, tapi apakah bayangan itu berpindah ke Bima? Dalam hati Raka berperang dengan rasa takut. Tidak, aku tidak boleh kehilangan dia. Aku sudah melihat cahaya memutus ikatan itu. Jangan bilang semua ini sia-sia. Kalau memang ada sisa kegelapan, aku harus menanggungnya juga, bukan hanya dia. Kita berdua melangkah ke dalam neraka itu, kita berdua juga harus keluar. Bersama. Ia meraih tangan Bimarat, mencoba menyalurkan kekuatan apapun yang tersisa. Desa mulai bangkit perlahan, penuh harapan. Namun di dalam ruangan kecil itu, masih ada bayangan yang mengintai. Kutukan mungkin sudah hancur untuk desa, tapi belum tentu untuk jiwa Bima. Dan Raka tahu, perjalanan mereka belum benar-benar usai. Langit malam itu jernih, dipenuhi bintang yang bertebaran seakan merayakan kebebasan desa dari jerat kutukan. Tapi di dalam rumah pendopo, suasana jauh dari damai. Bima duduk bersandar di tiang kayu, wajahnya pucat dan mata cekung. Tangannya terus menggenggam kain lusuh bekas ritual semalam, seakan itu satu-satunya pegangan yang menyambung dirinya ke dunia nyata. Nafasnya tersengal. Kadang ia bergumam lirih tanpa sadar. Suara itu masih ada, mereka belum berhenti. Raka yang duduk di sampingnya merasa perih mendengar itu. Ia mencoba menenangkan sahabatnya. Bim, dengar aku. Semua sudah selesai. Desa aman sekarang. Kau juga aman. Namun, tatapan Bima tajam, penuh keringat dingin. Apa kau tidak dengar, Rak? Gong itu setiap malam semakin keras. Dia masih menungguku. Bima menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam kepalanya, suara berat dan menekan terus membisikkan kalimat-kalimat gelap. Kau bukan lagi milik manusia. Kau sudah jadi wadahku. Selamanya. Setiap kali suara itu muncul, tubuhnya kejang. Ia merasa urat-urat hitam di lengannya bergerak, merayap seperti akar hidup. Bima berteriak, membuat warga yang tidur di rumah sebelah terbangun. Dua lelaki tua segera masuk, wajah mereka panik. Pak Saman, cepat. Anak ini masih dirasuki, seru salah satu dari mereka. Pak Saman datang tergesa dengan tongkat kayunya. Matanya dalam, menatap Bima lama. Setelah itu ia menggeleng pelan. Bukan dirasuki, tapi dipilih. Bayangan itu mencari wadah baru, dan ia melihat Bima sebagai pintu. Kata-kata itu membuat Raka merinding. Setelah Bima ditenangkan dengan bacaan doa dan asap dupa, Raka duduk di luar pendopo bersama Pak Saman. Obor kecil menyala redup, mengusir sedikit dingin malam. Pak, kalau benar Bima dipilih, berarti kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Bagaimana cara kita menghentikannya? Pak Saman terdiam lama, lalu berkata pelan. Dalam cerita leluhur, selalu ada penawar. Simbol-simbol desa sudah kita gunakan. Tapi mungkin masih ada satu hal yang belum terungkap. Rahasia terakhir
yang hanya disimpan dalam catatan tua. Catatan tua? Raka mencondongkan tubuh. Ya, lontar kuno di Lumbung Barat, disimpan turun-temurun. Tapi tak banyak yang berani membacanya. Katanya, siapapun yang membuka tanpa kesiapan akan dihantui bayangan serupa. Raka mengepalkan tangan. Kalau itu satu-satunya jalan, saya akan membacanya. Saya tidak peduli dihantui. Yang penting Bima bisa bebas. Pak Saman menatap pemuda itu dengan kagum sekaligus khawatir. Kau benar-benar sudah mengikatkan dirimu dengan takdir desa ini, Raka. Tapi ingat, membaca sejarah adalah membuka luka lama. Jangan kaget kalau kau menemukan kebenaran yang lebih gelap dari apa yang sudah kita lihat. Di dalam pendopo, Bima masih menggigil. Ia menatap ke langit-langit bambu, mendengar suara yang tak didengar orang lain. Kau bisa menolak, tapi aku sudah di dalam darahmu. Kau kuat, Bima, lebih kuat dari pemuda-pemuda sebelumnya. Itulah kenapa aku memilihmu. Bersatulah denganku, maka semua ketakutan ini akan hilang. Kau akan jadi abadi. Bima menutup telinganya, berbisik dengan suara patah-patah. Aku bukan milikmu, aku punya Raka, aku punya diriku sendiri. Tapi di sudut lain hatinya, ia merasakan godaan aneh. Bagian kecil dalam dirinya bertanya-tanya, bagaimana jika benar aku menyatu dengannya? Apakah aku akan lebih kuat? Apakah aku akan berhenti takut? Monolog batin itu membuatnya semakin terhimpit antara dua dunia, manusia atau bayangan. Ketika malam semakin larut, Raka berangkat bersama Pak Saman menuju lumbung tua di ujung desa. Obor di tangan mereka menyorot jalan berbatu. Di balik hening itu, Raka merasakan firasat. Kebenaran yang ia cari mungkin justru akan membuka pintu yang lebih gelap. Dan di pendopo, Bima terlelap dengan wajah penuh keringat, masih berperang dalam dirinya. Kutukan memang terputus dari desa, tapi kini tertanam dalam darahnya sendiri. Udara malam semakin dingin ketika Raka dan Pak Saman tiba di lumbung tua. Bangunannya terbuat dari kayu jati berusia puluhan tahun, penuh lumut di bagian bawah, dengan atap ijuk yang miring ke satu sisi. Pintu besar terkunci dengan palang kayu, seakan melindungi sesuatu yang tak boleh sembarangan dibuka. Pak Saman menyalakan dupa kecil, lalu menempelkan telapak tangannya pada palang itu. Sejak dulu, catatan ini hanya dibuka jika desa diambang kehancuran. Aku harap kau siap, Nak Raka. Raka mengangguk meski jantungnya berdegup keras. Dengan tenaga bersama, mereka membuka palang kayu itu. Bunyi kreet memekakan telinga, seolah pintu tersebut berteriak saat dibuka. Di dalamnya, udara lembab bercampur bau kertas tua menyeruak. Rak-rak bambu tersusun rapi, namun banyak yang sudah dimakan rayap. Di pojok terdalam, sebuah kotak kayu hitam berdiri, dihiasi ukiran aneh menyerupai wajah manusia yang setengah tersenyum, setengah menangis. Berlutut di depan kotak itu. Tangannya gemetar. Ini dia, lontar leluhur. Dulu, nenek moyang kami menulisnya dengan darah mereka sendiri. Raka menelan ludah, lalu membantu membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat gulungan lontar berwarna kecoklatan,
dengan garis-garis merah gelap yang masih terlihat jelas. Saat disentuh, gulungan itu terasa hangat, seolah masih hidup. Ketika Raka membukanya perlahan, aksara Jawa kuno terlihat tergores rapi, bercampur noda merah yang tak pernah pudar. Pak Saman membaca lirih. Kutukan ini lahir bukan dari gunung, tapi dari manusia. Dari keserakahan seorang kepala desa yang mempersembahkan darah warganya demi kekuasaan abadi. Roh yang kini dikenal sebagai penunggu salak adalah jelmaan dendam para korban, dikunci dalam satu wadah agar tak menghancurkan dunia luar. Raka menahan nafas. Jadi, makhluk itu bukan sekadar roh gunung, tapi kumpulan jiwa yang disalurkan pada satu entitas. Lebih jauh, tulisan itu mengungkap sesuatu yang lebih kelam. Wadah itu akan selalu mencari pewaris baru setiap 100 tahun sekali. Ia memilih yang paling rapuh, yang paling mudah diguncang, lalu menyatu dalam darahnya. Hanya pengorbanan tulus, melepaskan diri demi yang lain, yang dapat memutuskan ikatan. Mata Raka melebar. Ia sadar siapa yang kini dipilih menjadi wadah baru, Bima. Di pendopo, Bima terbangun dengan tubuh penuh keringat. Suara dalam kepalanya semakin jelas, kini terdengar seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Kami mati sia-sia, kami butuh wadah, kau akan jadi tubuh kami. Darahmu adalah jalan kami kembali. Bima meronta, memukul dinding bambu, hingga beberapa warga panik dan mencoba menahannya. Matanya mulai memerah, urat-urat di lehernya menonjol, suaranya berat bukan lagi suaranya sendiri. Lepaskan aku, atau kubunuh kalian semua. Ibu-ibu menjerit, anak-anak menangis, dan para lelaki desa kebingungan harus bagaimana. Bima sempat menunduk, berusaha melawan. Monolog batinnya bergejolak. Ini bukan aku. Aku bukan pembunuh, aku tidak mau jadi mereka. Namun suara itu menekan lebih keras. Kau sudah jadi kami, Bima. Raka tak bisa menyelamatkanmu. Tak seorang pun bisa. Raka menutup lontar dengan cepat, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Pak Saman, suaranya nyaris pecah. Kalau benar satu-satunya cara adalah pengorbanan, berarti Bima harus menyerahkan dirinya. Pak Saman menatap kosong ke arah lantai. Ya, tapi pengorbanan itu bukan berarti mati, melainkan melepaskan keinginan hidupnya sebagai manusia biasa. Jika ia menolak, roh-roh itu akan menyatu penuh, dan kita semua akan kembali ke kegelapan. Raka mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan membiarkan Bima jadi tumbal selamanya. Pasti ada jalan lain. Harus ada. Sementara itu, di pendopo, Bima semakin terhuyung, matanya memerah menyala. Suara-suara dalam dirinya mulai menelan semua kesadarannya. Ia berbisik pada dirinya sendiri dengan senyum getir. Mungkin memang sudah saatnya aku berhenti melawan. Itu kini berada di persimpangan nasib. Raka memegang lontar dengan tangan gemetar, mencoba mencari jalan keluar yang belum tertulis. Sedangkan Bima, perlahan tapi pasti, semakin tenggelam dalam bisikan roh-roh terkutuk yang ingin menjadikannya wadah terakhir. Dan di luar, angin gunung bertiup kencang, membawa aroma tanah basah, seolah menjadi pertanda bahwa pertempuran baru akan segera dimulai.
Raka berlari menuruni jalan tanah menuju pendopo. Nafasnya memburu, keringat membasahi wajahnya, dan tangannya masih menggenggam lontar berdarah yang baru ia temukan. Di kepalanya hanya ada satu suara, "Selamatkan Bima, bagaimanapun caranya." Pak Saman dan dua pemuda desa menyusul di belakangnya, membawa obor untuk menerangi jalan. Malam semakin pekat, angin gunung bertiup keras, hingga dedaunan pohon salak bergemerisik seperti bisikan manusia. Sesampainya di pendopo, pemandangan yang mereka lihat membuat tubuh Raka menegang. Di tengah pendopo, Bima berdiri dengan tubuh bergetar hebat. Warga desa melingkar, sebagian bersembunyi di balik tiang kayu. Obor-obor di sekeliling ruangan redup, nyalanya berkelip seakan diterpa angin gaib. Mata Bima memerah penuh darah, urat-urat di lengannya membiru, dan suaranya berganti menjadi berat, bergema layaknya banyak orang berbicara serempak. "Darah, lebih banyak darah, kami akan bebas." Raka maju, menahan napas, lalu berteriak, "Bima, dengarkan aku. Kau bukan mereka. Kau sahabatku, ingat perjalanan kita, ingat tawa kita di jalur pendakian." Bima mendongak. Sesaat wajahnya kembali seperti dulu, matanya berkaca-kaca. Tapi hanya sebentar. Ia menjerit, tubuhnya melengkung, lalu dari punggungnya keluar asap hitam pekat yang berputar membentuk bayangan. Warga menjerit histeris. Dari asap itu, perlahan terbentuk siluet manusia-manusia dengan wajah rusak. Ada yang berlubang di dada, ada yang kepalanya terbelah, ada yang wajahnya hitam hangus seperti terbakar. Mereka adalah roh-roh korban yang disebut dalam lontar, ribuan jiwa yang dikurung menjadi satu. Siluet-siluet itu merayap di dinding pendopo, menjerit seperti orang sekarat. Bau anyir darah bercampur dengan aroma dupa yang masih terbakar, menciptakan hawa mual yang menusuk hidung. Raka menahan rasa takutnya, memeluk lontar di dadanya. Inilah bentuk asli kutukan itu, pikirnya dengan gemetar. Pak Saman bersuara keras, mencoba menahan warga yang panik. "Jangan lari. Kalau kita keluar dari lingkaran obor, roh itu akan mengikuti dan menghancurkan desa." Suaranya pecah, penuh emosi. "Bima, kau dengar aku? Lontar ini bilang hanya ada satu jalan. Tapi aku tidak akan membiarkan kau jadi korban sendirian. Kita bisa lawan ini bersama." Bima memegang kepalanya, berlutut, matanya berkaca-kaca. Sesaat, suara aslinya muncul di sela teriakan roh-roh itu. "Raka, aku takut, aku tidak bisa menahannya lebih lama. Mereka semua ada di dalam kepalaku." Raka menekuk lutut, menatap sahabatnya sejajar mata. "Kalau kau jatuh, aku ikut jatuh. Jangan biarkan mereka menang, Bim." Namun tiba-tiba, suara kegelapan meledak keluar dari mulut Bima dengan teriakan yang membuat semua obor hampir padam. "Jika kau melawan, kami akan memusnahkan desa ini." Tiba-tiba, asap hitam itu semakin padat. Dari punggung Bima keluar tangan-tangan hitam panjang, dengan jari-jari setajam pisau. Tangan itu meraih atap pendopo, mencengkeram bambu hingga patah. Obor-obor jatuh, beberapa warga berteriak ketakutan.
Bayangan besar mulai terbentuk di belakang Bima. Tingginya 2 kali manusia dewasa, berwajah gabungan dari puluhan roh yang menjerit. Matanya merah menyala, mulutnya terbelah hingga ke telinga, giginya runcing berlapis-lapis. Warga gemetar, beberapa bersujud sambil menangis, sebagian lain bersiap dengan bambu runcing meski tahu tak ada artinya. Raka menatap ngeri, tapi juga penuh tekad. Kalau ini wujud terakhir mereka, maka inilah musuh sebenarnya yang harus kuhadapi. Pendopo kini berubah menjadi medan antara dunia manusia dan dunia arwah. Bima semakin kehilangan dirinya, tubuhnya menjadi jembatan bagi roh-roh itu. Dan Raka, dengan lontar berdarah di tangan, tahu ia harus bertindak cepat, sebelum bayangan itu tumbuh semakin besar dan melahap seluruh desa. Pendopo bergetar seakan mau runtuh. Tangan-tangan hitam yang keluar dari tubuh Bima merobek bambu atap, sementara bayangan besar di belakangnya terus tumbuh. Jeritan roh yang tak terhitung jumlahnya mengisi udara, bercampur dengan tangisan warga. Obor-obor yang tersisa redup, hanya sesekali menyala terang sebelum hampir padam lagi. Aroma dupa bercampur dengan darah dari hidung Bima, menciptakan bau besi yang menusuk. Raka berdiri di tengah lingkaran, menggenggam lontar dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Ia membuka lontar itu, membaca dengan suara keras, meski kata-kata kuno itu sulit diucapkan. Mantra leluhur, pengikat kegelapan, kembalikan mereka ke tanah. Jangan biarkan mereka menguasai dunia manusia. Setiap kali ia membaca, cahaya samar keluar dari lontar, membentuk lingkaran tipis di lantai pendopo. Tangan-tangan hitam itu meringis, menjerit, dan sebagian mulai layu. Warga desa menatap dengan harapan. Dia berhasil, teriak seorang pemuda. Namun Pak Saman, yang wajahnya pucat, justru menunduk gelisah. Tidak, ini baru awal. Aku sudah membaca lontar itu di masa mudaku. Di akhir teks, ada bagian yang tak pernah dibacakan siapapun baca. Tapi semakin jauh, semakin sulit ia menahan suara di dalam kepalanya. Bayangan besar itu tertawa keras, suaranya mengguncang dinding bambu. Kau berpikir mantra itu akan menahanku? Lontar itu ada berkat kami. Kami membuatnya agar kau mengikuti takdir. Raka terhuyung, tapi tetap berdiri. Saat kalimat terakhir di lontar terbuka, matanya melebar. Di sana tertulis jelas dengan tinta merah tua yang masih pekat meski berabad-abad. Agar roh kembali ke tanah, satu jiwa manusia harus menyerahkan dirinya sebagai penawar. Tanpa pengorbanan, kutukan akan abadi. Raka terdiam. Nafasnya tercekat. Jadi, ini alasan kenapa leluhur hanya bisa menunda, bukan menghentikan. Karena tak ada yang berani melakukannya. Ia menatap Bima, yang kini hampir tak bisa dikenali. Dari mulutnya keluar darah hitam, tubuhnya bergetar hebat. Namun di balik matanya yang merah, sesekali masih ada kilasan wajah sahabatnya. Raka, jangan, suara samar itu muncul. Kalau ada yang harus berkorban, biar aku saja, karena tubuhku sudah kotor oleh mereka. Raka menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. Tidak, Bim. Kau sudah menderita cukup.
Aku tidak akan biarkan kau sendirian menanggung semua ini. Dalam hatinya, monolog batin Raka bergemuruh. Apakah aku sanggup? Kalau aku menyerahkan diri, desa akan selamat. Tapi Bima, ia akan kehilangan sahabat terakhirnya. Dan aku akan hilang begitu saja, jadi bahan makanan bagi mereka. Tapi kalau aku tidak melakukannya, semua orang di sini akan mati. Bayangan besar itu menjerit marah, lalu menghantam lingkaran cahaya dengan tangan raksasanya. Tanah bergetar, warga terlempar ke dinding. Sebagian menangis, sebagian berdoa. Waktumu habis, manusia. Lingkaran cahaya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Cahaya lontar meredup, dan Raka hampir kehilangan pijakan. Pak Saman berteriak, suaranya parau. Raka, pilihannya hanya satu. Kalau tidak ada pengorbanan, desa ini akan musnah. Kau harus putuskan sekarang. Raka berdiri di tengah pendopo yang bergetar, lontar di tangannya bersinar redup. Di hadapannya, Bima hampir sepenuhnya menjadi wadah kutukan. Di sekelilingnya, warga berteriak, tangisan anak-anak, doa yang patah-patah. Dan di dalam dirinya, sebuah keputusan yang pahit mulai terbentuk. Kalau memang harus ada pengorbanan, mungkinkah aku sanggup menyerahkan diriku sendiri? Dinding bambu berderak seperti akan runtuh. Cahaya lontar berkelip-kelip, seolah ikut menahan nafas menunggu keputusan terakhir. Raka menunduk, jari-jarinya menggenggam erat gulungan lontar hingga buku-bukunya memutih. Dadanya naik turun cepat. Ia sudah menetapkan niat, dirinya lah yang akan menyerahkan jiwa untuk menutup kutukan. Namun sebelum ia bisa melangkah maju ke tengah lingkaran cahaya, tangan seseorang yang gemetar tapi kuat meraih lengannya. Bima. Dengan mata masih diliputi merah pekat, ia berusaha menahan Raka. Tidak, Rak. Jangan kau yang melakukannya. Aku yang seharusnya berkorban. Aku sudah jadi bagian dari mereka. Tubuhku kotor, jiwaku terikat. Kalau harus ada yang pergi, biar aku saja. Raka menoleh, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Bima, kau sahabatku sejak kecil. Aku tidak bisa membiarkanmu lenyap begitu saja. Aku masih punya kesempatan untuk menebus semuanya. Kalau aku mengorbankan diri, kau bisa hidup bebas. Bima mengguncang kepala, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Bebas? Kau pikir aku bisa hidup dengan tenang setelah melihat sahabatku mati di hadapanku? Tidak, Rak. Hidup seperti itu bukan kebebasan, tapi siksaan. Aku yang harus mengakhiri ini. Suara mereka meninggi, meski di sekitar pendopo warga menangis, sebagian mencoba menahan runtuhan bambu. Tapi bagi dua sahabat ini, dunia seakan menyempit hanya pada lingkaran kecil di mana mereka berdiri, di api cahaya dan kegelapan. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari lontar itu sendiri, seperti gema kuno yang bangkit dari masa lalu. Pengorbanan harus dilakukan dengan rela hati. Jika ada dua jiwa yang berseteru, maka roh akan menelan keduanya. Raka dan Bima terdiam, mata mereka bertemu. Ada ketakutan baru di sana,
Jika mereka berkeras, keduanya bisa lenyap bersama. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa biarkan Bima mati, tapi aku juga tidak bisa memaksanya membiarkan aku yang pergi. Lontar ini menuntut kerelaan. Jika tidak, semuanya berakhir dengan sia-sia. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa memilih antara sahabatku dan desa ini? Air matanya jatuh, menetes ke gulungan lontar yang hangat. Raka selalu melindungiku. Dari kecil sampai sekarang, dia yang selalu menaruh tubuhnya di depan bahaya. Tapi kali ini, aku yang harus melindungi dia. Kalau aku biarkan Raka mati, aku tidak akan pernah tenang, bahkan di alam roh sekalipun. Aku tidak peduli kalau jiwaku ditelan, yang penting, Raka selamat. Bima mengepalkan tangan, lalu menatap Raka dengan sorot mata penuh tekad meski tubuhnya mulai dikendalikan kegelapan. Bayangan besar itu tertawa, menggelegar hingga warga menutup telinga. Lihatlah, persahabatan kalian hanya akan membawa kehancuran. Aku akan menelan kalian berdua, dan desa ini akan jatuh selamanya. Suara itu membuat warga semakin panik. Anak-anak menjerit, orang-orang dewasa berusaha menopang tiang pendopo yang goyah. Obor-obor padam satu persatu, menyisakan cahaya lontar yang berteriak, memegang bahu Bima. Kalau memang ada yang harus hilang, biar aku. Kau masih bisa hidup, menikah, punya anak, meneruskan desa ini. Aku rela. Bima membalas dengan suara parau, tangannya mendorong dada Raka. Tidak, Rak. Kau yang harus hidup. Aku sudah separuhnya bukan manusia lagi. Aku yang paling pantas jadi tumbal. Aku rela, bahkan kalau harus menanggung semua penderitaan mereka. Keduanya saling menatap dengan mata basah. Tidak ada yang mau menyerah. Dan di sekeliling mereka, kutukan semakin merajalela. Cahaya lontar semakin kuat, seakan menuntut keputusan final. Raka dan Bima berdiri di tengah pusaran kegelapan, dada mereka bergetar oleh pilihan yang mustahil. Dua sahabat, dua jiwa, satu pengorbanan. Dan kutukan hanya menunggu siapa yang akan rela terlebih dahulu. Pendopo nyaris roboh. Atap rumbia beterbangan terbawa angin, obor padam, dan suara gong bergema tanpa ada yang memukul. Cahaya lontar menyalakan wajah dua sahabat itu, seolah menunggu jawaban terakhir. Raka memandang Bima dengan mata penuh luka. Ia tahu tidak ada lagi waktu. Bim, suaranya bergetar. Kalau memang harus ada yang pergi, biarlah aku. Aku ingin kau hidup, agar ada yang bisa menceritakan kisah ini. Agar semua penderitaan kita tidak sia-sia. Bima tertegun, lalu mengguncang kepala dengan keras. Tapi sebelum ia bisa membalas, Raka sudah melangkah ke tengah lingkaran lontar. Dadanya tegak, tangannya terulur. Cahaya menyambutnya, berdenyut seperti jantung hidup. Raka. Bima berlari, tapi tubuhnya ditahan seakan ada dinding tak kasat mata yang muncul. Ia menghantamkan tinju, berteriak hingga suaranya pecah. Jangan lakukan ini sendirian. Jangan tinggalkan aku. Namun Raka hanya menoleh sebentar, tersenyum samar. Terima kasih,
Bim, sudah jadi sahabatku sampai akhir. Air mata bercampur dengan cahaya yang menyelimutinya. Warga desa menangis, sebagian bersujud, sebagian berteriak agar Raka menghentikan langkahnya. Tapi semuanya sudah diputuskan. Ketika cahaya mulai menyerap tubuh Raka, suara leluhur kembali terdengar dari lontar. Kali ini lebih keras, seperti badai. Pengorbanan diterima, tetapi darah satu jiwa saja takkan cukup. Kutukan ini ditanam dengan kebencian seluruh generasi. Maka tebusannya bukan satu, melainkan 2 jiwa yang rela. Semua terdiam. Raka menegang, matanya membelalak. 2 jiwa, bisiknya. Bima tersentak, wajahnya pucat. Tidak, itu tidak mungkin. Bayangan besar di atas pendopo tertawa menggelegar. Suaranya seperti besi beradu. Hahaha. Kalian pikir mudah menebus dosa ratusan tahun? Tidak cukup 1. Aku akan menelan kalian berdua, atau desa ini hancur bersamaku. Darah menetes dari bibirnya akibat energi lontar yang mulai menghisap. Tidak, ini jebakan, gumamnya. Leluhur menulis, tapi tidak pernah menyebut 2 jiwa. Atau, mungkin mereka sengaja menyembunyikannya. Bima, dengan wajah penuh putus asa, menampar dadanya sendiri. Kalau begitu, aku akan ikut. Kalau harus 2, maka kita berdua yang berkorban, Rak. Raka menoleh cepat, suaranya pecah. Tidak. Kalau kita berdua mati, siapa yang akan melanjutkan hidup? Desa ini akan bebas, tapi tak ada yang bisa menceritakan perjuangan ini. Kau yang harus tetap ada, Bim. Bima memukul dinding tak kasat mata, suaranya parau. Tidak ada hidup yang berarti kalau tanpamu, Rak. Warga desa menangis semakin keras. Beberapa jatuh bersujud, berdoa dengan suara bergetar. Seorang tetua berbisik, 2 jiwa, mereka berdua harus pergi. Inikah harga sejati kebebasan kita? Cahaya lontar semakin membara, pusaran energi menarik rambut dan kain warga desa. Semua terasa seperti detik terakhir sebelum dunia runtuh. Raka dan Bima saling menatap lagi. Air mata jatuh di tengah pusaran cahaya. Kalau memang benar 2 jiwa, suara Raka melemah. Apakah kau siap, Bim? Bima mengangguk, senyum getir menghiasi wajahnya. Selalu siap, selama itu bersamamu. Di tengah jeritan warga, lontar menyala seperti matahari. Bayangan besar itu terhuyung mundur, lalu mengamuk, melolong. 2 sahabat berdiri dalam cahaya, tangan mereka saling menggenggam. Kutukan menuntut 2 jiwa. Dan mereka bersiap menyerahkan segalanya. Pendopo meledak dengan cahaya putih keperakan. Genteng-genteng beterbangan, tiang kayu retak, dan obor-obor terakhir padam. Warga desa berpegangan satu sama lain, sebagian jatuh bersujud, sebagian menjerit melihat 2 sosok pemuda itu berjalan ke dalam pusaran cahaya. Raka dan Bima melangkah beriringan, tangan mereka saling menggenggam erat. Tubuh mereka mulai larut dalam kilau terang, garis-garis wajah perlahan pudar, seperti pasir yang ditiup angin. Rak,
Suara Bima bergetar, nyaris tenggelam dalam raungan cahaya. Kalau ini benar-benar akhir, aku tidak menyesal. Setidaknya kita melawan sampai detik terakhir. Raka menoleh, matanya dipenuhi air mata dan tekad. Tidak, aku yakin masih ada cara lain. Leluhur tidak mungkin hanya meninggalkan kita dengan pilihan mati. Di tengah pusaran itu, suara gaib kembali terdengar. Lebih lembut, berbeda dari sebelumnya, seperti bisikan 1000 nenek moyang. 2 jiwa adalah tebusan. Tetapi, bukan hanya kematian yang dapat menjadi persembahan. Ada jalan lain, jalan yang hampir tak pernah dipilih, yaitu penyatuan. Raka terbelalak. Penyatuan? Bayangan hitam di tepi pusaran menggeram marah, tubuhnya semakin retak oleh cahaya. Jangan dengarkan mereka. Itu tipu daya. Hanya darah yang bisa menghentikan kutukan ini. Namun suara leluhur terus menggema. Jika 2 jiwa berani melebur, menyatukan cahaya dan luka mereka, kutukan ini bisa diputus. Tapi risikonya, kalian takkan lagi menjadi seperti dulu. 2 jiwa menjadi satu, jantungnya berdentum. Melebur, artinya kita masih hidup, tapi bukan lagi Raka dan Bima yang sama. Bima menatapnya, mata basah namun berkilat dengan api tekad. Mungkin itu lebih baik daripada mati. Kalau dengan itu kita bisa membebaskan desa, aku rela, Rak. Aku rela menyatu denganmu. Raka terdiam. Ingatan demi ingatan berkelebat, masa kecil mereka, tawa di tepi sungai, malam-malam pendakian, hingga saat mereka berdiri di ambang maut berkali-kali. Semua kenangan itu terasa terlalu berharga untuk hilang atau berubah. Tapi Bim, suaranya parau, kalau kita menyatu, mungkin aku takkan lagi mendengar suaramu, takkan lagi melihat wajahmu. Bima menggenggam tangan Raka lebih erat. Atau justru, aku akan selalu ada di dalam dirimu. Dan kau di dalam diriku. Selamanya. Cahaya lontar semakin berputar cepat, melilit tubuh mereka seperti benang perak. Bayangan kutukan menjerit, berusaha meraih mereka, tapi api putih membakar setiap jemarinya yang mendekat. Putuskan sekarang, suara leluhur menggelegar. Apakah kalian rela melebur menjadi satu jiwa demi akhir kutukan? Raka dan Bima saling menatap. Tak ada kata-kata lagi. Mereka hanya mengangguk bersamaan. Tubuh mereka ditarik ke pusat pusaran. Cahaya membakar kulit, darah, bahkan bayangan yang melekat. Rasa sakitnya seperti ribuan pedang menembus, tapi juga ada kehangatan aneh, seolah luka mereka perlahan menutup. Bim, desis Raka. Aku di sini, Rak, sahut Bima. Suara mereka mulai menyatu, bergema dalam satu nada. Saat pusaran mencapai puncaknya, tubuh Raka dan Bima tidak lagi terpisah. 2 sosok itu melebur, membentuk siluet baru, tinggi, bercahaya, dengan mata yang menyimpan 2 jiwa di dalamnya. Bayangan kutukan menjerit panjang, terbelah oleh cahaya putih yang memancar dari sosok itu. Retakan-retakan hitam di langit desa meledak seperti kaca pecah. Warga desa menutup mata,
sebagian jatuh bersujud, sebagian berteriak nama Raka dan Bima. Lalu, sunyi. Cahaya mereda, pusaran menghilang, meninggalkan hanya satu sosok yang berdiri di tengah pendopo yang porak-poranda. Sosok itu menatap tangan sendiri, lalu ke arah warga desa. Dan ketika ia berbicara, suaranya adalah perpaduan Raka dan Bima. Kami masih di sini. Desa terbebas. Bayangan kutukan lenyap. Tapi Raka dan Bima kini bukan lagi dua jiwa yang berbeda. Mereka telah menjadi satu, menyimpan rahasia baru yang bahkan para leluhur tak sepenuhnya jelaskan. Apakah ini benar-benar kebebasan? Ataukah awal dari takdir lain yang lebih berat? Cahaya lenyap, hanya suara jangkrik malam yang tersisa. Pendopo yang porak-poranda disinari bulan pucat. Asap dupa masih tercium samar, bercampur dengan aroma kayu terbakar. Di tengah reruntuhan itu, sosok Raka Bima berdiri tegak. Mata mereka, atau mungkin kini hanya satu pasang mata, memancarkan kilau ganjil, hitam kelam dengan titik cahaya keemasan di dalamnya, seolah menyimpan dua jiwa yang saling bertaut. Warga desa terdiam, tak ada yang berani mendekat. Beberapa masih bersujud, beberapa gemetar sambil memegang obor. Lurah desa yang paling tua akhirnya berdiri, suaranya bergetar. Raka, Bima, atau siapa sebenarnya engkau? Sosok itu mengangkat wajah, memandang lurah, lalu mengedarkan tatapan ke seluruh warga. Saat ia berbicara, suara yang keluar adalah campuran, dalam namun lembut, berat namun penuh resonansi. Kami adalah keduanya. Kami masih Raka. Kami masih Bima. Tetapi kami juga sesuatu yang baru. Bisik-bisik pecah di antara warga. Itu masih mereka, tapi suaranya berbeda. Mata itu bukan mata manusia. Apakah kita benar-benar bebas, atau ini justru kutukan baru? Seorang ibu yang dulu kehilangan anaknya karena hantu itu maju dengan berani. Air matanya menetes, ia menatap sosok Raka Bima sambil terisak. Kalau engkau benar Raka, kalau engkau benar Bima, buktikan. Katakan sesuatu yang hanya kalian berdua tahu. Sosok itu terdiam, lalu perlahan tersenyum. Di bawah pohon beringin, saat kecil, kita sering mencuri buah jambu dari kebun Pak Darmo. Kau marah waktu kami tertangkap, tapi kemudian tertawa karena Pak Darmo sendiri ikut makan bersama kita. Ibu itu menutup mulutnya, menangis terseduh, lalu bersujud. Itu benar, mereka masih anak-anak kita. Namun sebagian warga masih ragu, ketakutan tetap menguasai. Saat suasana sedikit mencair, angin dingin berembus. Obor-obor bergetar, nyala apinya mengecil. Beberapa warga mundur, ketakutan lagi. Raka Bima memejamkan mata. Di dalam diri mereka, suara ganda bergaung. Suara Raka, kita masih manusia. Kita harus meyakinkan mereka. Suara Bima, tapi kita memang sudah berbeda, Rak. Kau merasakannya, bukan? Tubuh ini bukan tubuh manusia sepenuhnya.
Sosok itu membuka mata kembali. Dari kulit tangannya samar-samar muncul retakan cahaya, seperti urat bercahaya di bawah kulit. Warga menjerit pelan. Lihat! Tangan mereka menyala. Apakah ini benar-benar berkah? Atau kutukan baru? Lurah desa melangkah maju, menggenggam tongkat kayu warisan leluhur. Ia menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Apapun engkau sekarang, kami tahu tanpa pengorbananmu, desa ini takkan bebas. Kami berhutang nyawa. Tapi, apakah engkau masih bagian dari dunia manusia? Atau sudah menjadi jembatan bagi dunia roh? Sosok Raka Bima menunduk. Aku pun belum tahu. Suara itu lirih, menggema seolah berasal dari dua hati yang berlutut satu persatu, sebagian karena hormat, sebagian karena takut. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menempelkan kening ke tanah. Namun, ada juga yang mundur pelan, menolak mengakui sosok itu sebagai manusia lagi. Dalam hati, suara Raka dan Bima saling bertaut. Raka, kita harus menemukan jawaban. Tidak cukup hanya mengusir kutukan, kita harus tahu apa yang sebenarnya telah kita jadi. Bima, dan kita harus menjaga desa. Karena kalau kita lengah, mungkin kutukan akan kembali dengan wajah yang lebih buruk. Malam itu, desa menyambut kebebasan dengan rasa syukur bercampur kebingungan. Raka Bima menjadi simbol baru, harapan sekaligus tanda tanya besar. Apakah mereka penyelamat? Atau awal dari takdir lain yang lebih kelam? Malam itu, setelah warga berangsur bubar dan pendopo mulai ditinggalkan, sosok Raka Bima duduk di bawah pohon beringin besar di pinggir desa. Angin malam berembus pelan, namun tubuh mereka terasa panas, seolah bara api mengalir di urat-uratnya. Raka Bima menatap tangannya. Urat-urat bercahaya yang sebelumnya samar kini tampak lebih jelas, berdenyut seperti nadi hidup yang bukan milik manusia. Dari sela-sela kuku, muncul kilau hitam samar, seperti bayangan cair yang berusaha merembes keluar. Rak, kau merasakannya juga? Suara Bima terdengar dari dalam kesadaran mereka. Raka menghela napas berat. Ya, kekuatan ini makin besar. Tapi, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menakutkan. Mereka menggenggam tanah, tapi tanah itu hangus seperti dibakar bara. Jantung berdegup cepat. Ada rasa haus, bukan haus air, tapi haus akan sesuatu yang lebih kelam. Ketika seorang anak kecil lewat membawa obor, rasa itu tiba-tiba menguat. Raka Bima bisa mendengar dengan jelas detak jantung sang anak, aliran darah yang mengalir di tubuh mungil itu, bahkan getaran ketakutannya. Astaga, apa yang terjadi dengan kita? Raka bergumam dalam batin, ketakutan. Namun Bima merasakan dorongan berbeda. Aku ingin meraih tangannya. Ingin menyerap ketakutannya. Entah kenapa, aku merasa itu bisa menghilangkan haus ini. Anak itu menatap sebentar, lalu buru-buru lari ke rumahnya, meninggalkan jejak bau keringat dan dupa di udara. Sosok Raka Bima terdiam, tangan mereka bergetar. Raka, tidak. Kita tak boleh jadi monster. Kutukan sudah putus,
Bima, jangan biarkan rasa ini menguasai kita. Bima, kau pikir mudah? Kau tidak merasakan sekuat aku merasakannya. Ada suara yang terus memanggil. Suara itu mengatakan kalau kita bisa menjadi lebih kuat kalau kita menuruti rasa ini. Raka, itu jebakan. Itu sisa kutukan yang menempel. Kita harus melawannya. Bima, lalu kalau kita gagal? Kalau haus ini membuat kita kehilangan kendali suatu malam nanti? Apa yang akan terjadi pada warga desa? Hening. Hanya detak jantung mereka berdua yang terasa saling bertabrakan dalam satu tubuh. Bima berdiri, tiba-tiba tanah di sekitar kakinya bergetar. Batu-batu kecil terangkat, melayang seolah ditarik magnet gaib. Daun-daun kering berputar mengitari tubuhnya. Dari dalam dada, terdengar dengung rendah, seperti gong yang dipukul perlahan. Raka, Bima menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun semakin mereka menekan kekuatan itu, semakin deras arus energi yang muncul, seperti sungai yang tak bisa ditahan. Dalam sorotan cahaya bulan, bayangan mereka terbelah dua di tanah. Satu bayangan menyerupai Raka, satu menyerupai Bima. Bayangan itu bergerak sendiri, bergoyang seakan ingin melepaskan diri. Ini bukan hanya kekuatan, gumam mereka dengan suara bergetar. Ini sisa kutukan yang hidup di dalam kita. Dari jauh, suara kentongan malam terdengar. Warga menandai sudah larut. Desa mulai tenang, tapi di bawah pohon beringin, sosok Raka, Bima masih berjaga, resah. Dalam batin, Raka berbisik pada Bima. Kalau suatu saat aku kehilangan kendali, kau harus menghentikanku. Bima terdiam, lalu menjawab lirih. Dan kalau aku yang tenggelam dalam kegelapan, kau juga harus siap mengakhiriku. Keduanya saling terdiam, namun janjinya terpatri kuat di dalam hati yang kini hanya satu tubuh. Namun satu hal pasti, perjalanan mereka belum berakhir. Kutukan mungkin telah terputus, tapi bayangan gelapnya masih bersemayam di dalam jiwa. Malam kedua setelah upacara besar itu, sosok Raka, Bima hampir tidak bisa tidur. Tubuh mereka menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena gelombang energi hitam yang berputar di dalam dada. Setiap kali memejamkan mata, mereka melihat kilatan cahaya merah pekat, seolah ada mata lain yang mengintip dari balik kegelapan batin. Detak jantung warga yang tidur di rumah-rumah bambu terdengar jelas, seperti dentuman gong yang terus bergema di telinga. Bau darah, peluh, dan ketakutan samar tercium meski jarak mereka jauh. Rak, aku tidak sanggup, suara Bima terdengar lemah. Aku ingin menghentikan haus ini. Tapi setiap detik justru semakin menyiksaku. Raka menahan diri, berusaha tetap waras. Kita harus kuat. Jangan biarkan dirimu tenggelam. Ingat, kita berjanji, kalau satu jatuh, yang lain harus mengakhirinya. Namun ketika Raka, Bima menatap air kendi di dekatnya, bayangan yang terpantul bukan wajah mereka. Wajah itu pecah, berlapis-lapis, muncul taring, mata merah menyala, dan kulit retak seperti arang terbakar. Mereka terlonjak mundur. Astaga, bisik mereka sang pendopo yang kini kosong, terdengar suara gamelan samar, padahal tidak ada siapapun yang menabuh.
Raka Bima keluar dan mendapati halaman penuh obor yang menyala sendiri. Di bawah sinar api itu, tampak arak-arakan warga, tapi wajah mereka tanpa mata, hanya rongga hitam. "Rak, kau lihat ini?" "Ya." Tapi mereka tidak nyata. Tiba-tiba dari kerumunan itu, seorang perempuan renta berbaju kebaya lusuh berjalan pelan. Rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk, namun sorot matanya tajam. "Kalian?" Suaranya bergetar, bergema seperti dari dua dunia, adalah pembawa cahaya sekaligus penjaga kegelapan. "Waktu kalian tidak banyak." Raka Bima terdiam. Mereka mengenali wajah itu, sama seperti sosok dalam lontar yang Raka baca. Seorang leluhur desa yang dulu memutuskan kutukan dengan pengorbanan. "Siapa kau?" Suara Raka lirih. "Aku adalah Nyi Ratnasari, leluhur yang pertama kali mengikat perjanjian dengan tanah ini. Aku datang untuk memperingatkan kalian." Bayangan api di sekelilingnya berguncang. Suaranya makin dalam. "Tubuh kalian kini menjadi wadah bagi kekuatan yang seharusnya lenyap bersama pengorbanan. Cahaya dan gelap bersatu, tapi haus itu adalah warisan kegelapan yang tak bisa dihapus begitu saja." Bima mendesah keras. Jadi benar, ini bukan sekadar sisa. Ini bagian dari kutukan yang masih hidup. Raka menatap Nyi Ratnasari dengan tegang. "Apa yang harus kami lakukan?" Nyi Ratnasari menatap mereka lekat-lekat, lalu berkata pelan namun menusuk. "Kalian hanya punya 30 hari sebelum haus itu menguasai sepenuhnya. Jika gagal mengendalikannya, desa ini akan kembali jatuh dalam kegelapan. Tidak hanya kalian, seluruh keturunan akan binasa." Api di sekelilingnya bergetar, wajahnya berubah semakin renta, lalu bergetar pecah seperti asap. Sebelum hilang, ia berbisik, "Cari akar kutukan di tempat yang belum disentuh cahaya. Di sana jawabannya dan jalan keselamatan terakhir." Jatuh ke tanah. Nafas mereka memburu, tangan gemetar. "Rak, 30 hari." Suara Bima terdengar seperti tangis. "Ya, 30 hari sebelum kita benar-benar kehilangan diri kita." Dalam kegelapan, keduanya tahu waktu mereka terbatas. Dan haus itu, malam demi malam, semakin menuntut. Fajar masih samar ketika Raka Bima meninggalkan pendopo. Langkah mereka berat, tubuh terasa setengah manusia, setengah sesuatu yang asing. Udara pagi masih dingin, namun di dalam dada, haus itu berdenyut seperti bara. Warga yang mulai beraktivitas menatap mereka dengan campur aduk, ada rasa hormat, ada pula ketakutan. Beberapa orang berbisik, mereka masih manusia, kan? Atau sudah jadi perwujudan kutukan itu sendiri? Namun Raka Bima tak peduli. Mereka hanya mengingat pesan Nyi Ratnasari, cari akar kutukan di tempat yang belum disentuh cahaya. Yang sudah nyaris hancur, Raka menemukan coretan samar. Garis lengkung seperti sungai, tanda-tanda pohon besar, dan satu titik gelap di ujung. Leluhur menamainya Alas Jaran, hutan terlarang di sisi barat desa. Warga sudah lama melarang siapapun mendekat ke sana. Konon, siapapun yang masuk tak pernah kembali.
Bima meremas naskah itu. Mungkin di sanalah jawaban atau akhir kita. Raka mengangguk. Kalau itu jalan satu-satunya, kita harus menempuhnya. Langkah mereka menembus jalur setapak yang jarang dipakai. Semakin jauh, semakin hening. Burung pun enggan berkicau. Pohon-pohon menjulang, akar-akar mencuat ke permukaan, seperti tangan yang ingin meraih kaki mereka. Udara di sana berbeda, lembab, berbau tanah busuk, bercampur anyir besi. Sinar matahari sulit menembus rimbun, sehingga meski siang, suasana seperti senja yang beku. Rak, kau merasa? Bima berbisik. Ya, ada sesuatu yang memperhatikan kita sejak tadi. Semakin dalam mereka melangkah, halusinasi mulai datang lagi. Di sela-sela pepohonan, tampak sosok-sosok mirip warga desa yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajah pucat, mata kosong, tangan terulur, namun ketika didekati, hilang bagai asap. Raka merasakan tubuhnya bergetar. Apakah ini ulah hutan, atau haus kita yang mulai berkuasa? Lalu mereka tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri pohon raksasa dengan batang selebar rumah. Kulit pohon hitam, retak seperti terbakar, dari sela-selanya keluar kabut tipis berbau belerang. Ini dia, suara Bima tercekat. Akar kutukan. Tiba-tiba, udara bergemuruh. Daun-daun kering jatuh seperti hujan. Dari batang pohon, suara lirih bergema, suara yang seolah berbicara langsung ke dalam kepala mereka. Kalian yang menyatu, daging cahaya dan kegelapan. Kalian datang menuntut jawaban, atau menyerahkan diri? Raka menggertakkan gigi, mencoba menahan gemetar. Aku datang untuk memutus kutukan ini, sekali untuk selamanya. Suara itu tertawa, dalam, berat, seperti ribuan mulut yang bersuara serentak. Kalau begitu, bersiaplah. Akar ini akan menunjukkan wajah aslinya. Tanah bergetar. Dari bawah pohon, akar-akar besar mencuat, melilit ke segala arah. Udara semakin pekat, kabut belerang menebal. Mata mereka berdua menajam, haus dalam dada semakin menggila, seolah hutan itu sengaja memancing sisi gelap keluar. Bima terhuyung, menekan dadanya. Rak, aku tidak kuat, haus ini membuatku ingin menyatu dengan kegelapan itu. Raka menahan lengannya, meski tubuhnya sendiri mulai berdenyut. Bertahan, Bim. Kalau kita kalah di sini, desa benar-benar binasa. Di hadapan mereka, akar-akar itu kini membentuk wajah raksasa, mata kosong, mulut lebar, berteriak tanpa suara. Pertarungan di hutan terlarang baru saja dimulai. Dari anyaman akar itu menatap Raka Bima dengan mata kosong, seakan dalam hampa namun penuh amarah purba. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serupa ribuan jeritan tercekik. Kabut belerang makin tebal, menyelimuti tanah, membuat langkah terasa berat seperti menapak di lumpur. Raka menarik napas dalam, dada terasa terbakar. Haus itu bergejolak, dorongan untuk menelan energi gelap di sekitarnya semakin kuat. Jangan, kalau aku menyerah, aku akan jadi bagian dari hutan ini. Bima di sampingnya terhuyung,
Matanya berkilat merah sesaat. Tangannya hampir terulur ke akar, seakan ingin bergabung dengan wajah itu. Raka langsung menggenggam lengannya keras. "Bim, jangan biarkan haus itu menguasai. Ingat siapa dirimu." Wajah akar mengaum, lalu dari mulutnya meluncur semburan kabut hitam. Kabut itu hidup, berputar seperti ular, mencoba merayap masuk ke tubuh Raka Bima. Refleks, mereka berdua menekapkan tangan ke tanah, mengalirkan cahaya yang tersisa dalam tubuh mereka. Dari tanah, simbol-simbol desa yang dulu dipakai dalam ritual muncul samar: lingkaran, bunga teratai, dan tanda matahari. Cahaya itu menahan kabut untuk sementara, tapi gemetar, hampir pecah. Bima berteriak, suaranya bercampur marah dan putus asa. "Rak, simbol ini melemah. Kita tidak cukup kuat menahannya. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini ujian batin. Kalau aku biarkan haus itu menguasai, mungkin aku bisa mendapat kekuatan besar. Tapi kalau itu terjadi, aku akan sama saja dengan penjaga ini. Apa gunanya menyelamatkan desa kalau aku sendiri jadi monster?" Matanya berkilat, giginya terkatup rapat. "Aku harus mencari jalan lain, jalan yang leluhur sembunyikan." Sementara itu, dalam batin Bima, suara-suara asing semakin keras. "Biarkan dirimu menyatu dengan kami. Kau akan lebih kuat dari Raka. Kau akan jadi yang dipilih akar." Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menahan kepala dengan dua tangan, berlutut. "Tidak, aku bukan milik kalian. Tapi, kekuatan itu begitu menggoda." Raka menatapnya dengan cemas. "Bim, dengarkan aku. Kita sudah melawan sejauh ini bersama. Kalau kau jatuh, aku pun jatuh." Wajah akar kembali meraung. Kali ini puluhan akar mencambuk keluar dari tanah, menghantam ke segala arah. Raka, Bima berlari menghindar. Tubuh mereka bergerak dengan kecepatan yang tak sepenuhnya manusiawi. Namun setiap gerakan membuat haus semakin besar, seakan darah mereka mendidih. Raka melompat, menghantam salah satu akar dengan cahaya dari telapak tangannya. Akar itu terbakar, tapi luka cepat menutup lagi. "Rak!" Bima berseru sambil menahan dua akar yang mencoba melilit tubuhnya. Makhluk ini tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Raka mendengus. "Kalau begitu, kita harus hancurkan akar kutukannya, bukan tubuhnya." Kabut, samar terlihat sebuah rongga pada batang pohon hitam itu, bercahaya merah seperti bara. Itulah jantung kutukan. Namun untuk mencapainya, mereka harus melewati wajah akar yang semakin buas. Bima menatap rongga itu, lalu menoleh pada Raka dengan tatapan campur aduk antara tekad dan ketakutan. "Rak, kalau haus ini makin besar, aku mungkin tak bisa menahan diri. Kalau aku berubah, kau harus mengakhiriku." Raka terdiam, dadanya sesak. "Tidak, Bim, jangan paksa aku membuat pilihan itu." Suara akar kembali bergemuruh, kali ini lebih keras. "Pilih siapa yang jadi korban, siapa yang jadi penjaga baru." Dan dari dalam dada Raka Bima, haus itu semakin menjerit, menuntut keputusan.
Raka Bima berlari menembus kabut pekat. Setiap langkah terasa berat, seakan akar-akar di bawah tanah mencoba menarik mereka kembali. Dari segala arah, wajah akar mengeluarkan cambukan bercahaya merah, menghantam tanah hingga meledak. Di kejauhan, rongga bercahaya merah itu, jantung kutukan. Berdenyut seperti organ hidup. Dari sana, gelombang energi kegelapan memancar, memukul dada mereka berdua dengan rasa mual yang membuat lutut hampir goyah. Raka menggertakkan gigi. Itu dia, inti dari semua penderitaan desa ini. Namun langkah Bima melambat. Nafasnya memburu, matanya berkilat merah lebih lama dari sebelumnya. Tangan kirinya sudah bergetar, berubah pucat kehitaman seperti akar. Rak, suaranya parau, tersendat, aku tidak bisa menahannya lagi. Suara itu terlalu kuat. Raka meraih bahunya. Bim, kau harus tetap sadar. Fokus padaku, bukan suara itu. Tapi dari mulut Bima, lolongan asing keluar, bukan lagi suara manusia. Tubuhnya terhuyung, wajahnya menegang di antara dirinya sendiri dan bayangan kutukan yang mencoba mengambil alih. Jika aku selamatkan Bima, mungkin aku kehilangan kesempatan menghancurkan jantung kutukan. Tapi jika aku fokus pada jantung itu, Bima bisa berubah total dan menjadi musuhku. Jantung kutukan berdenyut makin cepat, seakan tahu keraguan itu. Wajah akar tertawa serak. Hanya ada dua pilihan, hancurkan inti tapi kehilangan saudaramu, atau selamatkan dia dan biarkan kutukan hidup selamanya. Raka terdiam sejenak. Hatinya terkoyak. Haruskah aku mengulang sejarah leluhur, mengorbankan yang terdekat? Tubuh Bima mendadak melompat ke depan, lebih cepat dari manusia biasa. Dengan teriakan parau, ia justru menyerang Raka. Pukulan bercampur energi kutukan menghantam tanah, membuat tanah pecah. Rak, aku tidak bisa. Suaranya terputus, berganti lolongan seram. Raka terhempas ke belakang, matanya melebar. Tidak. Dia sudah hampir hilang sepenuhnya. Raka bangkit, darah menetes dari keningnya. Ia menatap Bima, teman seperjuangan, saudara dalam penderitaan, yang kini berdiri dengan mata merah penuh kebencian. Tubuhnya dipenuhi urat hitam. Sementara di belakangnya, jantung kutukan semakin berdenyut, hampir meledak, siap menelan seluruh desa. Raka menjerit dalam hati. Aku hanya punya satu kesempatan. Selamatkan Bima, atau akhiri semuanya sekarang juga. Semakin padat. Setiap denyut jantung kutukan membuat tanah bergetar, seakan dunia di sekitar mereka hampir runtuh. Wajah akar tertawa lantang, suaranya seperti ribuan bisikan. Pilih nyawa saudaramu, atau nyawa seluruh desa. Raka berdiri dengan tubuh penuh luka, napas terengah. Ia menatap Bima yang sudah setengah berubah, urat-urat hitam menjalar di wajah, matanya berkilat merah, dan gerakannya tak lagi manusiawi. Namun di balik mata yang dikuasai kegelapan itu, Raka masih melihat sekilas cahaya, sisa Bima yang berjuang melawan haus gelap. Bima, aku ingat saat pertama kita menjejak jalur Gunung Salak. Kau bercanda soal kopi saset,
sementara aku terlalu tegang menghadapi kabut. Kau selalu jadi orang yang menguatkanku. Aku tak bisa biarkan kau hilang begitu saja. Kutukan ini mungkin bisa hancur, tapi apa artinya kemenangan jika aku harus menginjakkan kaki di desa ini sendirian? Alih-alih menyerang jantung kutukan, Raka melangkah cepat ke arah Bima. Ia membuka gulungan lontar di tangannya, bukan untuk menutup jantung, tapi untuk membungkus tubuh Bima. Bim, dengar aku. Kau bukan milik mereka. Kau milik kita, milik desa, milik saudara-saudaramu. Bima meraung, melancarkan pukulan dengan tangan bercakar. Tapi Raka tak menghindar. Ia justru menahan pukulan itu dengan dada, darah muncrat, namun matanya tetap menatap sahabatnya. Aku tak akan melepaskanmu, teriak Raka. Energi kutukan dari tubuh Bima menyembur, mencoba menelan Raka bulat-bulat. Namun cahaya dari lontar leluhur pecah, mengalir ke tubuh mereka berdua. Kabut berguncang. Wajah Akar menjerit. Bodoh. Kau pilih kelemahan. Kau akan mati bersama kutukan. Jantung kutukan berdenyut lebih cepat, seolah marah karena pilihannya. Di antara raungan itu, suara serak terdengar. Rak, kau gila. Kenapa tidak menyerang jantung itu saja? Raka tersenyum meski darah membasahi bibirnya. Karena kalau bukan kita berdua yang pulang, itu bukan kemenangan. Tubuh Bima bergetar keras. Kilatan merah di matanya perlahan tergantikan cahaya putih samar. Namun bersamaan dengan itu, jantung kutukan mulai berderak, seperti hendak meledak dan menghancurkan semuanya. Sekarang mereka tak hanya melawan haus gelap dalam diri Bima, tapi juga ledakan terakhir jantung kutukan. Jika mereka gagal, desa akan lenyap bersama mereka. Raka menggenggam erat lontar di dada Bima. Entah bagaimana caranya, kita akan menutup ini bersama-sama. Yang berdenyut itu semakin cepat, seolah-olah detak drum perang. Setiap hentakannya mengirimkan gelombang hitam ke udara, membuat pepohonan di hutan terlarang melengkung seperti dipaksa tunduk. Raka dan Bima berdiri di tengah pusaran, tubuh mereka hampir terkoyak oleh tekanan energi. Cahaya lontar yang melilit tubuh Bima kini bergetar, berusaha menahan aliran gelap yang terus menyeruak keluar. Rak, ini akan meledak. Kita nggak akan sempat kabur. Bima meraung, setengah suaranya masih terdengar manusia, setengahnya lagi seperti suara binatang. Raka menggenggam bahu sahabatnya, mata penuh keyakinan. Kalau nggak bisa kabur, berarti kita harus melawannya di sini. Dia masih percaya, meski aku separuh jadi monster. Kenapa dia masih percaya? Apa aku layak diselamatkan? Atau seharusnya aku yang menyerahkan diri ke jantung ini, biar semuanya berakhir? Namun genggaman Raka menyalakan sesuatu di dalam hatinya. Sebuah keberanian yang sempat terkubur. Raka mengangkat lontar ke atas, sementara Bima menekuk lututnya, menancapkan kedua tangan ke tanah. Kita gabungkan, Bim. Cahaya dari leluhur, sama kekuatanmu yang tersisa. Bima menggeram, darah hitam mengalir dari telapak tangannya ke tanah. Tetapi perlahan, aliran itu berubah, bercampur dengan cahaya lontar yang menyala makin terang. Suara dentuman terdengar.
jantung Kutukan mulai retak. Dari retakan itu, semburan hitam meledak ke segala arah. Pusaran cahaya putih dan kabut hitam saling bertubrukan. Suara teriakan ribuan arwah terdengar, berlapis-lapis, membuat udara seakan bergetar. Raka menahan tangannya yang hampir hancur terbakar cahaya. "Bima, jangan berhenti. Kalau kau berhenti, mereka akan menang." Bima berteriak, urat-urat hitam di wajahnya mulai pecah, berganti kilatan cahaya perak. Raakaa. Lalu, cahaya meledak. Sebuah kilatan putih menyilaukan seluruh hutan. Suara letusan seperti ribuan petir meledak bersamaan. Tanah berguncang hebat, pohon-pohon tumbang, dan wajah akar menjerit histeris sebelum tercerai-berai menjadi debu hitam. Desa di bawah sana pun melihat cahaya itu menjulang ke langit, seakan sebuah bintang jatuh ke bumi. Di tengah kawah cahaya itu, hanya ada keheningan. Debu hitam melayang pelan, seolah dunia baru saja kehilangan sesuatu yang purba. Raka dan Bima tergeletak, tubuh mereka hampir tak bergerak. Namun di dada mereka, cahaya lontar masih berdenyut perlahan, tanda bahwa keduanya masih ada. Ledakan cahaya di jantung Kutukan memekakan telinga, membuat bumi bergetar seolah gunung itu runtuh. Namun, alih-alih kehancuran, yang tersisa hanyalah ketenangan. Hutan kembali hijau, udara bersih, dan suara burung kembali terdengar, seakan alam baru saja dibebaskan dari belenggu berabad-abad lamanya. Raka dan Bima tergeletak berdampingan. Tubuh mereka penuh luka, namun hidup. Mereka saling menatap dalam diam, kemudian tertawa kecil, tawa lega setelah melalui neraka yang panjang. Warga desa berdatangan. Ada yang menangis bahagia, ada yang bersujud, ada pula yang memeluk keduanya tanpa peduli darah dan lumpur yang masih melekat di tubuh mereka. "Kutukan itu sudah berakhir," kata seorang tetua dengan suara bergetar. Obor-obor yang sebelumnya muram kini tampak hangat. Malam itu, desa Gunung Salak merayakan kelahiran baru mereka, dengan doa, musik bambu, dan hidangan sederhana yang dibagikan ke semua orang. Beberapa hari kemudian, setelah tubuh mereka cukup pulih, Raka dan Bima berpamitan. Warga mengantar mereka hingga batas desa, memberi bekal makanan, kain, dan doa restu. Mereka berjalan menuruni jalan setapak yang dulu terasa penuh teror. Kali ini, hutan tampak damai. Tidak ada lagi bisikan gelap, tidak ada bayangan yang mengikuti. Hanya suara angin dan dedaunan. Saat keluar dari hutan, mereka melihat jalan tanah menuju rumah awal tempat mereka dulu berkumpul sebelum mendaki. Hati mereka bergetar, tempat itulah titik mula semua penderitaan, dan kini menjadi titik pulang. Matahari sore menyorot lembut rumah kayu sederhana itu. Pintu digedor pelan, dan begitu terbuka, tawa dan pelukan menyambut mereka. Teman-teman yang dulu berpisah, keluarga yang menunggu dengan cemas, semua berkumpul di sana. Meja makan dipenuhi teh hangat, singkong rebus, dan nasi liwet. Tidak mewah, tapi terasa seperti jamuan raja. Mereka duduk bersama, bercerita panjang tentang perjalanan, tentang kengerian yang nyaris merenggut nyawa, dan tentang keberanian yang menyelamatkan banyak orang. Raka terkadang berhenti, menatap keluar jendela,
lalu tersenyum. "Siapa sangka, kita bisa kembali ke sini dengan selamat," katanya lirih. Bima mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dan pulang sebagai manusia utuh, bukan bayangan kutukan." Malam itu ditutup dengan tawa, nyanyian gitar sederhana, dan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri sekaligus membuat hati hangat. Mereka menyadari, kegelapan sebesar apapun akan kalah jika ada keberanian, doa, dan persahabatan. Api kecil di tungku rumah terus menyala, memberi cahaya hangat pada wajah-wajah yang selamat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, semua orang bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa bisikan kutukan. Mereka benar-benar pulang. Setelah peristiwa itu, desa di lereng Gunung Lawu benar-benar berubah. Tidak ada lagi cerita orang hilang, tidak ada lagi teror di hutan, dan tanah yang dulu tandus kini subur kembali. Warga menanam, anak-anak bermain, dan malam-malam dilalui dengan tawa, bukan ketakutan. Raka memilih kembali ke kehidupannya yang sederhana, namun hatinya selalu terikat pada desa itu. Ia sering berkunjung, membantu warga membangun, dan mengajari anak-anak untuk berani bermimpi. Bima, meski sempat dirundung sisa gelap, akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ia membantu menuliskan ulang sejarah desa, agar kutukan yang pernah ada tidak terlupakan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjadi pelajaran. Di suatu senja, mereka duduk berdua di tepi hutan, menatap matahari tenggelam di balik puncak Lawu. "Kita dulu nyaris tidak kembali," ujar Bima sambil tertawa kecil. "Tapi kita pulang," jawab Raka. "Dan itu yang terpenting." Cahaya jingga menyinari wajah mereka. Untuk pertama kalinya, gunung itu tampak benar-benar damai. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi kutukan. Hanya kenangan, persahabatan, dan kehidupan baru yang terbentang di depan.